Shalom, saudara saya yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan surga dari GBI Gatsun yang dulu beribadah di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, bagaimana kabar saudara? Semoga baik semua. Dan hari ini kita telah memasuki sampai dengan tanggal 5 Desember 2021, akan diakhiri tahun 2021 ini di bulan Desember ini. Saudara, kalau kita memasuki bulan Desember, kita itu memasuki bulan berkat. Bulan berkat di mana Allah mengaruniakan kepada kita sesuatu yang sangat spektakuler sekali, sangat dahsyat sekali. Kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini dan yang akan menjalani penebusan dosa saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu. Dan saudara, mari kita renungkan bagaimana kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi Dia curahkan kepada kita, berlimpah-limpah itu di dalam hidup kita. Biarlah kita lebih mengetahuinya lagi, kita lebih lagi bisa merasakannya di dalam hidup kita, dan terlebih lagi kita bisa mengalaminya di dalam hidup kita atas semua anugerah yang Dia limpahkan kepada saudara dan saya, dan telah Dia sediakan berlimpah-limpah. Saudara, mari kita tundukkan kepala dulu. Kita sudah memasuki seri ke-38 dari khotbah kerajaan Allah yang saya bawakan pada permulaan masa pandemi kemarin dulu sampai dengan hari ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas pemeliharaan Bapak sampai dengan hari ini. Semuanya itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena daya kami, tetapi semuanya hanya karena kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi Engkau limpahkan kepada kami berlimpah-limpah-limpah tiada taranya. Dan kami biarlah dapat menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anugerah berkat limpah rahmat yang Engkau telah sediakan bagi kami berlimpah-limpah itu setiap pagi yang baru lagi kepada kami, supaya kami dapat menikmatinya, dapat mengalaminya di dalam hidup kami, di dalam pertumbuhan rohani kami, di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami berusaha untuk serupa dengan Yesus Kristus, supaya pada saatnya nanti kami akan kembali ke rumah Bapa di surga, sama seperti Yesus Kristus sekarang yang sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan sedang bersyafaat untuk kami semua yang telah melaksanakan tugasnya turun ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, dan yang sudah digenapinya seluruh tugas pekerjaan yang Bapa berikan kepada Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk seluruh penyertaan Engkau, untuk seluruh pemeliharaan Engkau selama 11 bulan ini di tahun 2021, walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi kami bisa menjalaninya atas anugerah kasih karunia, kasih setia Engkau yang selalu baru setiap pagi berlimpah-limpah Engkau curahkan kepada kami. Kami tidak akan berkesudahan akan memperkatakan terus kasih karunia Engkau, kasih setia Engkau yang Engkau limpahkan kepada kami setiap pagi, selalu baru berlimpah-limpah itu. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, sehingga mereka dapat dirubahkan, dapat berjalan bersama dengan Engkau, dapat berkemenangan di dalam setiap aspek hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya dan semua peralatan juga yang kami pergunakan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, dalam seri ke-38, seri khotbah kerajaan Allah yang telah saya bawakan terus menerus,
kita akan melihat, kita akan sama lagi judulnya, karena ini kasih karunia dan kasih setia Tuhan itu banyak sekali. Nah, saya tidak bisa mengatakannya kepada saudara, karena seperti apa yang telah Dia ciptakan di dalam bumi, di dalam alam semesta ini, di dalam saudara, di dalam tumbuhan dan binatang, begitu pula kasih karunia Dia limpahkan kepada saudara dan saya. Seperti apa yang telah Dia ciptakan. Coba saudara kalau melihat, saudara jangan melihat jauh-jauh, dah melihat di tepi pantai aja. Bagaimana Dia menciptakan laut. Sedemikian dahsyatnya laut diciptakan oleh Dia. Sehingga kalau kita lihat laut itu, kita tidak bisa mengetahui di mana ujungnya laut. Saudara, itu kasih karunia, kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya. Ya, jadi bertumbuh di dalam kasih karunia bagian ketiga untuk 5 Desember 2021 ini dalam ibadah online GBI Godson Bumi Serpong Damai. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara apa saja kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya, sehingga pada waktu kita ada di dalam kehidupan seperti apapun juga, walaupun di dalam pergumulan, walaupun di dalam badai, walaupun di dalam tekanan, intimidasi, di dalam segala macam hal yang berat sekali kita rasakan, tetapi kita harus senantiasa mengetahui kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah itu yang telah Dia sediakan kepada saudara dan saya, kepada kita, sehingga pada waktu kita ada di dalam badai, pada waktu kita ada di dalam tekanan, pada waktu kita ada di dalam penantian janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita, tetapi kita hampir-hampir rasanya sudah mau berputus asa. Namun kalau kita bisa mengetahui kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah itu di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi keluar sebagai pemenang. Maka kita akan berhasil mengatasi semua tekanan, masalah, problem, sakit penyakit, keuangan, hubungan, keluarga, semuanya dapat kita atasi. Saudara, kita akan melihat satu persatu apa kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita pada saat masa pandemi COVID-19 ini yang begitu menekan kita. Saudara, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Tuhan itu sangat tahu akan kita. Dia mengetahui saudara dan saya dari A sampai Z, dari ujung rambut ujung kaki, dari seluruh organ tubuh kita, dari seluruh jiwa, pikiran, hati kita, keinginan, kemauan, kehendak, rancangan yang ada di pikiran kita, di otak kita, yang ada di dalam hati kita. Dia mengetahuinya secara detail, sampai sekecil-kecilnya. Dia sudah mengetahuinya. Jadi pada waktu bangsa Israel di padang gurun, dia memerlukan daging, dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia berteriak-teriak, dia berdosa kepada Tuhan. Karena dia sepertinya tidak percaya, atau sepertinya dia marah kepada Tuhan, atau sepertinya dia protes, atau sepertinya dia tidak berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan rasanya tidak berkenan kepada dia. Sehingga dalam dia memprotes Tuhan, dalam kata-katanya, dia membuat dirinya menjadi berdosa kepada Tuhan. Dan akhirnya hilang satu angkatan bangsa Israel di padang gurun. Karena apa? Karena dosa pada saat itu, dia seolah-olah Tuhan tidak mengetahui keperluannya dia. Padahal Allah itu sedetail-detailnya mengetahuinya. Kita buktikan.
kita buktikan dengan yang nyata. Seluruh organ tubuh kita ini terdiri dari berapa item, berjuta-juta item. Darah, ada usus, ada otak, ada jantung, ada ginjal, ada kulit, ada pori-pori kulit. Untuk apa? Ada keringat bisa keluar, ada pencernaan, ada segala macamnya. Ada kuku, ada rambut. Waduh saudara, semuanya itu Tuhan pelihara dengan sempurna. Kalau tidak sempurna, kita, saudara dan saya, tidak bisa seperti apa adanya saudara dan saya hari ini. Benar? Dia sangat mengetahui kita secara detail. Jadi jangan takut saudara. Jangan takut. Apakah Tuhan itu akan melupakan kita? Apakah Tuhan itu tidak tahu dengan pergumulan kita? Apakah Tuhan itu tidak tahu dengan masalah kita? Apakah Tuhan itu tidak tahu dengan sakit penyakit? Apakah Tuhan itu tidak tahu pada waktu saya ada dalam tekanan, ada dalam ketakutan, ada dalam penantian yang terus menerus menjadi satu tekanan, menjadi intimidasi di dalam hidup kita? Dia sangat tahu. Amin. Dia sangat tahu. Dia tahu segala-galanya. Sehingga jangan takut saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan bersungut-sungut. Pada saat saudara di dalam masa penantian, saudara akan janji Tuhan dan belum terlaksana, belum terpenuhi, jangan takut. Dia sangat mengetahui Anda dan saya. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ditenunnya saudara dan saya di dalam kandungan ibu kita. Sehingga dia mengetahuinya. Sedetil-detilnya saudara dan saya. Mengetahui sekecil-kecilnya saudara dan saya. Sekompleks-kompleksnya saudara dan saya. Dia sangat mengetahui. Aku bersyukur kepadamu, ayat 14-nya. Oleh karena kejadianku dahsyat. Kejadian saudara dan saya itu dahsyat. Hebat Tuhan ini. Saya kalau merenungkan ini saya suka nangis, meneteskan air mata. Apalagi lagu yang istri saya bawakan kemarin malam. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Saudara, dia tahu. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat Tuhan. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara harus benar-benar menyadarinya. Bahwa saudara dibentuk oleh dia, ditenun oleh dia, masih di dalam kandungan ibu kita. Sehingga dia sangat mengetahui saudara dan saya. Dari A sampai Z. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia mengetahui semuanya. Jangan saudara berpikiran, berperasaan, Tuhan tidak mengetahui aku. Tuhan tidak mengetahui aku sedang ada dalam tekanan. Tuhan tidak mengetahui aku ada di dalam pressing hidup, ada di dalam kesulitan hidup, ada di dalam kesulitan keuangan, ada di dalam jalan buntu pekerjaanku, ada di dalam jalan buntu hubunganku, suami istri dengan anak, dengan siapa saja, sepertinya buntu. Saudara, dia sangat tahu. Jiwa kita harus menyadarinya. Pikiran kita harus menyadarinya. Bahwa dia mengetahui seluruh keberadaan hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Dia sangat mengetahuinya.
Saudara, jadi dia sangat mengetahui. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Pada waktu ada di padang gurun, seolah-olah Tuhan tidak mengetahui kebutuhannya dia. Sehingga dia bersungut-sungut senantiasa. Pada waktu anak yang hilang, dia datang kepada bapaknya. Bapaknya tidak mencari-cari. Bapaknya tidak menyelidiki dulu. Apakah ini benar anaknya yang hilang atau bukan. Tetapi bapaknya mengetahui. Dari jauh pun bapaknya mengetahui bahwa anaknya sedang berlari kembali kepada bapaknya. Dan ke bapaknya keluar dari rumahnya. Ada di jalan. Dia menyambut anak itu yang kembali kepada bapaknya. Hari-hari ini, jika saudara jauh daripada bapak, cepat kembali. Dia mengetahui saudara. Dia mengenal saudara dari A sampai Z. Dia tahu saudara dalam keadaan apa. Dia tahu saudara dalam keadaan najis, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan berlumuran dengan kesalahan dan dosa-dosa. Dia sangat mengetahuinya. Dan dia siap untuk menebus dosa saudara dan saya. Kembali, cepat kembali. Karena dia mengetahui segala-galanya. Yang kedua, Tuhan itu mampu memelihara kita. Dia itu mampu memelihara kita. Ada ayat yang berkata begini, tetapi siapa yang mampu mendirikan rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melingkupi dia. Walaupun dunia dan alam semesta yang sebesar ini tidak mungkin dapat melingkupi Allah kita, Tuhan kita, pencipta kita. Sehingga dia itu sangat mampu untuk melingkupi dunia ini yang begitu besar. Dia sangat mampu untuk memelihara alam semesta yang begitu besar. Dia sangat mampu memelihara dunia ini, memelihara saudara dan saya. Dia sangat mampu memelihara binatang, tumbuh-tumbuhan di hutan dan dimanapun juga berada. Dia sangat mampu memelihara bulan dan bintang dan seluruh cakrawala. Di langit, di bumi, di bawah bumi, di laut, di air, di dalam air, dan di dalam segala apapun. Dia sangat mampu. Dia mampu mengatasi masalah saudara. Dia mampu mengatasi sakit penyakit saudara. Amin. Dia mampu mengatasi masalah keuangan saudara. Dia sangat mampu. Jangan tidak percaya. Saudara harus percaya akan kemampuannya dia. Saudara harus menyadarinya dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, bahwa Allah pencipta kita itu Allah yang mampu menciptakan segala-galanya. Allah yang mampu mengatasi segala-galanya. Allah yang mampu memelihara segala-galanya. Allah yang mampu mengatasi masalah saudara dan saya. Dia sangat mampu. Saudara, yang ketiga, Tuhan itu sudah mempunyai jalan-jalannya untuk menolong saudara dan saya. Dia sudah mempunyai jalan. Saudara suka berpikir, aduh bagaimana ya masalah saya ini ya? Apakah ada jalan keluarnya? Aduh bagaimana ya sakit penyakit saya ini ya? Dokter udah berkata dan dokter sudah angkat tangan. Bahkan saya suruh keluar dari rumah sakit oleh dokter. Kamu pulang ke rumah saja, senang-senang aja, makan saja yang enak. Tunggu saja sampai maut akan menjemput saudara. Saudara percaya, saudara yakin bahwa Tuhan sudah mempunyai jalan keluar untuk sakit penyakit saudara. Tuhan sudah mempunyai jalan keluar untuk masalah saudara. Tuhan sudah mempunyai jalan keluar untuk masalah keuangan saudara. Tuhan sudah mempunyai jalan keluar untuk masalah hubungan saudara di dalam keluarga. Tuhan sudah mengetahui jalan keluar untuk menolong saudara dan saya. Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tolong gali bawahi. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi jalan Tuhan itu, karena dia begitu mengasihi saudara dan begitu setia kepada saudara. Dan jalan Tuhan itu adalah kebenaran yang hakiki. Tidak ada jalan lain yang lebih benar daripada jalan Tuhan. Saya pada waktu ada di dalam penantian dan saya sepertinya mau berputus asa. Saya berkata kepada Tuhan, tidak Tuhan, sekarang aku menyerahkan kepada Engkau. Biarlah, iya Bapak, aku setiap saat, walaupun pagi, malam, siang, jam-jam aku bekerja ataupun aku tidak bekerja, aku ada bersimpuh di dekat tumpuan kakimu dan mendengarkan semua arahan Tuhan, arahan Bapa kepadaku untuk aku mengetahui jalan-jalan Tuhan kepadaku, untuk aku perkatakan, untuk aku sampaikan, untuk aku kerjakan. Dan semua itu ditunjukkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena hasilnya adalah keajaiban dan mujizat. Jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Tidak ada kebenaran yang hakiki daripada semua jalan-jalan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Dia sudah mempunyai jalan-jalannya, saudara. Sudah mempunyai semua jalan-jalan keluar untuk masalah saudara. Saudara tidak usah cari-cari lagi. Saudara tidak usah pikir-pikir lagi. Tetapi yang harus saudara lakukan adalah duduk bersimpuh di bawah kaki Bapa untuk mendengarkan instruksi daripada Bapa. Dia tidak akan mungkin atau mungkin juga dia berkata secara audible. Tetapi kalau dia tidak berkata secara audible, kalau saudara dan saya sudah bersimpuh di bawah kaki Bapa, sehingga saudara katakan, hari ini aku bekerja atas tuntunan Bapa. Katakan, hari ini aku bekerja atas tuntunan Bapa. Sehingga pada waktu kita bikin penawaran harga, berbicara kepada orang, WA kepada orang, perkataan apapun juga, itu semuanya secara detail sudah merupakan jalan tuntunan dari Bapa kita. Saudara mengerti? Percaya bahwa aku melakukan ini karena jalan Bapakku seperti ini. Amin. Dia sudah mempunyai jalan. Saudara percaya saja. Kalau saudara sudah percaya dengan iman saudara, dan saudara sudah minta kepada dia, dan saudara sudah bersimpuh di bawah kaki Bapa, seperti Maria, dia berkata, dia mengetahui apa yang diutamakan di dalam hidupnya daripada Marta. Karena Maria tahu bahwa Bapaknya mempunyai jalan di dalam kehidupan ini, dan Bapaknya pasti akan memberikan instruksi kepada dia melalui firman setiap hari yang saudara pun baca, yang saudara renungkan, yang saudara bagikan, yang saudara dengar daripada kaset, yang saudara nyanyikan puji-pujian. Itu adalah semuanya karena dia ingin menunjukkan jalan-jalan dia kepada saudara dan saya. Saya mendengarkan istriku, karena dia banyak sekali menerima bagaimana tuntunan Tuhan untuk saya, untuk keluarganya di dalam kehidupannya. Sehingga pada waktu istri saya menyanyikan lagu atau berkata atau apapun juga, saya mengetahui bahwa ini adalah Tuhan tunjukkan jalan kepada saya. Saya pun berterima kasih kepada grup-grup WhatsApp yang setiap pagi saya baca, dari renungan Bapak Billy Lantang, dari renungan Ibu Yeni Indra. Saya baca setiap hari dan saya bagikan, saya share setiap hari.
Menerima mau menerima apa tidak menerima, tetap saya share setiap hari. Karena saya diubahkan karena renungan-renungan itu, pembacaan Alkitab setiap hari melalui SMA, saya membaca Alkitab, juga melalui istri saya, melalui semua peristiwa yang saya hadapi di dalam kehidupan saya. Saatnya nanti saya akan berkesaksian kepada saudara. Banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saya. Banyak ada lagunya ya, banyaklah yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Banyak sekali. Jalan-jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, maka jalan itu akan membawa kepada keberhasilan kita untuk mengatasi masalah kita, untuk mengatasi peperangan kita dengan alam roh iblis, sehingga kita berkemenangan, bahkan kita dijadikan lebih daripada pemenang. Yang keempat, yang pertama, Tuhan itu tahu saudara semuanya. Tuhan itu mampu memelihara saudara. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan itu sudah mempunyai jalan keluar untuk menolong saudara dan saya. Yang keempat, Tuhan itu ya dan amin. Saudara harus percaya Tuhan itu ya dan amin. Saudara, coba bayangin saudara, ya. Saya suka membayangkan. Kalau kita membayangkan Abraham, ya, 100 tahun itu sudah sering kita bayangin, ya. Karena tidak diintimidasi oleh keadaan. Tetapi coba bayangkan, janji Tuhan itu bisa ya dan amin nggak di dalam kehidupan Daniel? Daniel itu begitu taat beribadah kepada Tuhan, begitu setianya. Tetapi karena ibadahnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara bayangin, jam-jam dah, atau hari, mungkin hari, dia akan dimasukkan ke gua singa. Mungkin dia udah divonis dulu, karena kamu melakukan ini, maka kamu dimasukkan ke dalam gua singa. Bayangkan, dari sejak dia divonis sampai dia mau dimasukkan ke dalam gua singa, bagaimana perasaannya? Saudara bayangkan, apakah dia akan berkata, mana janji Tuhan? Kok aku akan dihukum masukkan ke gua singa? Mana Tuhanku? Mana jalan Tuhan? Kok Tuhan gak mampu? Tapi dia berkata, aku tetap ya dan amin akan janji Tuhan bahwa dia memelihara kita. Terbukti dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, temannya dia. Pada waktu 3 orang ini akan dimasukkan ke dalam api tungku yang dinyalakan 7 kali panasnya daripada yang biasanya. Dia berkata, walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap akan menyembah Engkau. Ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus pada waktu mau disalib akan menebus dosa manusia nantinya. Wah, hebat, manusia nanti dosanya akan ditanggung oleh Tuhan Yesus semua. Tapi Tuhan Yesus takut pada waktu dia akan menjalani jalan salib. Seperti Daniel pun mungkin begitu. Dia takut, cuma tidak diceritakan pada waktu dia mau masuk ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mungkin takut pada waktu dia akan dimasukkan ke dalam tungku api yang dinyalakan 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Dia mungkin takut seperti Tuhan Yesus. Dia mungkin berkata juga seperti Tuhan Yesus, Bapak, kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku, tetapi Bapak, kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak-Ku yang menjadi. Hari-hari ini saudara, pada waktu saudara dalam masa penantian untuk pertolongan Tuhan, untuk masalah sakit penyakit saudara, saudara katakan,
Engkau ya dan amin Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang memulai menenun kami di dalam kandungan ibu kami. Dan Engkau yang akan mengakhirinya dengan kebaikan kepada kami. Dan kami akan dikembalikan ke rumah Bapa di surga. Kami akan sama seperti Kristus di dalam semua pergumulan hidup kami. Engkau akan memberikan jalan keluar semua kepada kami. Karena Engkau mengetahui aku. Karena Engkau mampu memeliharaku. Karena Engkau mengetahui jalan-jalan untuk menolong aku. Dan karena Engkau ya dan amin di dalam hidup kita. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan berkenan kepada engkau. Ada ayatnya. Saya tidak bisa bagikan semua kepada saudara karena waktunya juga sangat singkat. Saudara, saya tutup dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 dan Mazmur 116 ayat 1 sampai 7 saya bacakan untuk saudara dengan cepat. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan, lihat kasih karunia Allah. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara, kasih karunia Tuhan begitu hebat. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara, perhatikan bagaimana sikap saudara di dalam masa penantian saudara dan saya untuk menantikan pertolongan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Saudara harus percaya ini. Aku mengasihi Tuhan. Walaupun saudara belum ditolong. Sebab Ia telah mendengarkan suaraku dan permohonanku. Katakan. Kedua, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Berseru senantiasa. Yang ketiga, tali-tali maut telah melilit aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Dan mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, kalau saudara ada di dalam masa penantian dan saudara akan berputus asa, saudara katakan, di manakah Tuhan penolongku? Dia akan datang untuk menolongku. Tenanglah hai jiwaku. Daud katakan seperti itu. Saudara, mari kita tetungkan kepala. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, karena Engkau mengetahui aku dari A sampai Z. Engkau mampu memeliharaku. Engkau sudah menyediakan jalan-jalan Engkau untuk menolongku. Dan Engkau, ya dan amin. Tidak pernah ada satupun firman yang tidak tergenapi. Kami akan memasuki perjamuan kudus Tuhan. Tolonglah kami, supaya perjamuan ini mendatangkan berkat kepada kami. Ampunkanlah dosa kami. Kami menghilangkan semua apa yang jahat di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Minum dan makan tubuh dan darah Kristus layak di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan untuk pengudusan ini. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Saudara, mari kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur, saudara. Terima kasih Bapa. Kau telah mengirim Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Kau telah mengirim Roh Kudus untuk menolong kami. Kau telah menurunkan firman-firman-Mu. Dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Untuk kami baca dan renungkan dan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Sehingga kami mengikuti jalan-jalan Engkau. Sehingga kami akan akhirnya sama seperti Kristus. Dan kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk semua berkat firman-Mu, berkat perjamuan kudus ini. Dan kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk presiden kami dan wakil presiden, untuk jajaran menteri, untuk semua orang yang mengurus bangsa ini, negara kami Indonesia ini, rakyat Indonesia, dan semua bumi pertiwi ini. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memeliharanya, dapat mengaturnya dengan sebaik-baiknya yang daripada Engkau. Karena semua pemerintahan ditentukan dan ditujuk oleh Engkau, ya Bapakku, ya Allahku. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Indonesia ada di dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya angkat tangan saudara dan terimalah berkat. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang inadanya manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah malam hari ini sampai pagi nanti sampai Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.